Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah hari ini kita bahan-bahan listrik. Sebelum kita masuk ke mata kuliah, Pak cek dulu satu persatu ya. Rizky Bagas Wijaya, Diko, Radit, Kantor Wali, Ibu. Tiga anak Kurnia, Muhammad Abdul Aziz, dan Aita Gunawan, Bayu Salika, dan Muhammad Riza, perlu ingat ya. Sri Mariati, Febri Pratama Putra, Ahmad Dahlan, Marcel Prayoga, Bagas, Julius, Faisal Zaki, Hermawanto, Ferry Agustomi, Naufal Rizky, terus Muhammad Farhan, Anda pun lupa. Eki Fernando, Mirwa. Dita Pranata Putra, Ibu Saputra, Dimas, izin apa? Rian, Jabatan Jaga, Dijendra, Devi Berbiasa, yang dua ya. Oke, semuanya hadir. Berapa yang kita masuk? 5 sama itu ya. Untuk bahan listrik ini singkatnya kita masuk di bab 2 merupakan bahan listrik berdasar meluncur. Jadi untuk MK ini Pak suruh estafet baca yang lainnya. Yang pertama Pak suruh Sri. Langsung dari bahan listrik berbunyi pada Sri. Jika isinya berkurang atau menyusut, maka kepadatan akan bertambah. Jika mendalam pada keadaan dingin daripada dalam keadaan panas, hubungan tingkat kepadatan ini dapat dirumuskan N di mana P adalah kepadatan dengan satuan gram atau sentimeter. M adalah massa dengan aturan gram. F adalah isi atau volume dengan gram dengan satuan. Ya, berarti itu sih. Nah, terus nanti ketika Pak ini Pak tanya ya, nanti berdasarkan yang kalian baca, saudara kalian baca. Wah, itu bahan-bahan yang berbentuk padat itu karena berat pada tetap maka padatnya akan bertambah sehingga dapat simpan pada tikum.
Satu, jika isi volume bertambah, maka kepadatan akan berkurang. Nah, terus jika isinya berkurang, maka kepadatan akan bertambah. Jika benda lebih padat dalam keadaan dingin daripada dalam keadaan panas. Nah, disambung lagi sini, baca lagi sini. Memuai benda antara yang satu dengan yang lain berbeda, tergantung dari koefisien memuai ruang suatu benda adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan ruang dalam sentimeter. Suatu benda yang isinya 1 cm bila mana suhunya dinaikkan 1 Celcius. Dalam rumus ketentuan ini dapat dituliskan FT1, FT2, 1. FT1 adalah volume benda pada suhu T100 Celcius atau sisi. T2 volume benda pada suhu T20 C atau sisi. T1 adalah suhu benda sebelum dipanasi. T2 adalah suhu benda sebelum dipanasi dan koefisien memuai ruang alfa. Oh, ya apa? Terus. Kabelnya bisa dibaca sendiri. Mau? Jika akan menghitung kepanjangan saja, maka dapat menggunakan koefisien memuai panjang atau langkah. Nyatakan bahwa koefisien memuai panjang suatu benda adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang dalam sentimeter. Dari suatu benda yang panjangnya 1 cm bila dinaikkan suhunya 1 Celcius, dilakukan menjadi standar persamaan. LD2, LD1, 1. T2 T1 di mana LT1 adalah panjang benda pada suhu T100 Celcius, LT2 adalah panjang benda pada suhu T20 Celcius, T1 adalah suhu benda sebelum dipanasi dan koefisien memuai panjang atau langkah. Oke, itu sini. Coba lanjut ke ini. Dizan, udah. Pada jenis bahan padat, yang dimaksud dengan panas jenis zat adalah bilangan yang menunjukkan berapa kalori yang diperlukan oleh 1 gram zat itu pada tiap kenaikan suhu 1 derajat. Berikut adalah tabel panas jenis beberapa bahan padat. 1. Emas 0,03. Timah panas jenisnya 0,03. Perak panas jenisnya 0,06. Kuningan panas jenisnya 0,09. Tembaga panas jenisnya 0,09. Besi 0,10. Nama bahan nikel panas jenisnya 0,11. Gelas panas jenisnya 0,20. Aluminium panas jenisnya 0,21. Naftalin 0,31 dan es panas jenisnya 0,20. Pakan cair atau beku bahan padat. Kalau 1 gram tembaga dipanaskan hingga suhunya naik terus, maka setelah suhu mencapai 1083 C, tembaga akan mulai mencair. Suhu hingga 1083 Celcius ini disebut pangkal cair tembaga. Kemudian dipanaskan terus hingga sebelumnya mencair. Selama mencair awal sampai akhir suhu tetap 1083 Celcius, tidak naik walaupun dipanaskan terus. Bila telah mencair sebelumnya dan tetap dipanaskan, maka suhu cair tembaga itu akan naik menjadi pangkal cair. Sebaliknya, jika tembaga yang sedang mencair pada suhu lebih tinggi dari 1083 Celcius itu mulai didinginkan, maka suhu sedikit demi sedikit akan turun, dan setelah mencapai suhu 1083 Celcius, tembaga mulai membeku lagi. Jadi suhu 1083 Celcius juga merupakan pangkal beku dari tembaga, berarti pangkal cair, sama dengan pangkal beku. Ketentuan pangkal cair atau beku suatu zat adalah suhu yang pada saat pencairan atau pembekuan zat itu terjadi. Berikut adalah tabel menjelaskan tentang pangkal cair atau beku bahan padat. Pada nama bahan es, pangkal cair 0 derajat,
Naftalin, pangkat cairnya 80 derajat. Bismut, pangkat cairnya 271 derajat. 5, pangkat cairnya 327 derajat. Seng, pangkat cairnya 419 derajat. Aluminium, pangkat cairnya 659 derajat. Perak, pangkat cairnya 961 derajat. Pada emas, pangkat cairnya 1063 derajat. Tembaga 1083 derajat. Nikel 1452 derajat. Besi 1530 derajat. Platina 1755 derajat Celcius. Wolfram, pangkat cairnya 3400 derajat Celcius. Di sini kan sudah dibaca oleh saudara kalian bahwasanya kalau 1 gram tembaga dipanaskan sehingga suhu naik terus, maka setelah suhu mencapai 1083 derajat Celcius, tembaga akan mulai mencair. Jadi ketentuannya pangkal cair beku suatu zat adalah suhu yang padat saat pencairan atau bukan saat yang terjadi. Berikut adalah data penjelasan tentang pangkal beku bahan padat. Oke, itu yang selanjutnya Pak. Ini belum baca Pak. Saya Kak. Kalau lentur dan kalau beku. Ketentuan menyatakan bahwa kalau lentur suatu zat adalah bilangan yang menunjukkan beberapa kalori yang diperlukan untuk mencairkan 1 gram zat padat itu pada pangkal cair. Sedangkan kalau beku suatu zat adalah bilangan yang menunjukkan banyaknya kalori yang dikeluarkan oleh 1 gram zat ketika membeku pada pangkal bekunya. Sifat mekanis. Sifat mekanis adalah perubahan bentuk dari suatu benda padat akibat adanya gaya-gaya dari luar bekerja pada benda tersebut. Jadi adanya perubahan itu tergantung kepada besar kecilnya gaya, bentuk benda, dan dari bahan apa benda tersebut dibuat. Jika tidak ada gaya dari luar yang bekerja, maka ada 3 kemungkinan yang kemungkinan akan terjadi pada suatu benda. A. Bentuk benda akan kembali ke bentuk semula. Hal ini karena benda mempunyai sifat kenyal atau elastis. B. Bentuk benda sebagai saja akan kembali ke bentuk semula. Hal ini hanya sebagai saja yang dapat kembali ke bentuk semula karena besar gaya yang akan bekerja melampaui batas kekenyalan sehingga sifat kekenyalan menjadi berkurang. C. Bentuk benda berubah sama sekali. Hal ini dapat terjadi karena besar gaya yang bekerja jauh melampaui batas kekenyalan sehingga sifat kekenyalan sama sekali hilang. Tegangan patah. Tiap bahan yang mengalami pembebanan jika ditambah terus-menerus mula-mula mengalami perubahan bentuk akhirnya akan patah. Tegangan patah adalah batas tegangan dalam kilogram atau sentimeter kuadrat, di mana bahan akan patah apabila bebannya melampaui batas. Sedangkan yang dimaksud dengan tegangan tarik atau tekan dalam satuan kilogram atau sentimeter kuadrat yaitu besarnya gaya yang bekerja kilogram dalam satuan luas sentimeter kuadrat dan dapat ditulis dengan persamaan P per Q, di mana T tegangan kilogram atau sentimeter kuadrat, P gaya bekerja kilogram, dan Q luas potongan normal sentimeter kuadrat. Besar batas proporsional, batas elastis, batas cair, dan batas patah untuk tiap-tiap bahan dan dapat diperoleh dengan percobaan, kecuali besar tegangan yang diizinkan. Dapat pula tergantung kepada macam muatannya, antara lain A. Muatan yang bersifat diam dan besarnya tetap, dimaksud muatan statis. B. Muatan santak, mempunyai satu arah tetapi berubah antara nilai 0 dan nilai tertinggi. Untuk muatan ini tegangan yang diizinkan 1/3 dari muatan tegangan statis. C. Muatan berganti-ganti bekerja dengan arah ganti-ganti. Tegangan yang diizinkan 1/3 dari tegangan yang diizinkan untuk muatan statis. Air. Macam-macam air di alam, antara air hujan, air sumur, air tambang atau mineral, dan air laut. Semua air tersebut bukan bahan penyekat, tetapi sebaliknya akan membahayakan penyekat karena sifatnya yang merusak seperti terjadi karat karena
berasosiasi dengan air tersebut. Air suling atau air murni dapat disebut sebagai bahan penyekat walaupun masih dapat mengalirkan arus listrik dalam jumlah yang sangat kecil. Karena air dalam susunan kimianya mengandung zat asam yang mudah bergabung dengan logam, maka air tidak dipakai sebagai penyekat listrik secara langsung. Kalau ada air yang digunakan dalam peralatan atau mesin listrik, fungsinya hanya sebagai pendingin dan tidak langsung berhubungan dengan hantaran atau bagian yang bertegangan listrik. Minyak transformator. Minyak transformator adalah hasil Selesai dulu. Ya Kak. Kasih ke kawan. Di sini ada perubahan itu tentu karena beban ya. Jika suatu bata mengalami beban tarik atau tekan, maka akan memanjang atau memendek. Menurut percobaan yang terkop menyatakan batang yang panjangnya 1 cm di bawah batas muatan tersebut, maka pemanjang atau pendeknya A. Berbanding lurus dengan gaya tarik. Terus C. Berbanding terbalik dengan luas potongan. D. Tegangan pada macam bahan bakar tersebut, di mana I. Perpanjangan perpendekan, P. Besar beban kilogram, terus E. Modus elastis, Q-nya luas potongan. Jadi sebelum ini Pak jelaskan lebih lanjut masalah pengelompokan bahan listrik berdasarkan wujud, Pak akan kasih soal. Nah, nanti yang bisa jawab ada nilai tersendiri dari Pak. Ya. Hapus, Pak. Sambil temannya ngapus, dilanjut lagi. Baca ya. Minyak transformator. Minyak transformator adalah hasil pemurnian minyak bumi yang diperlukan untuk pendingin. Karena transformator, tahanan pengasut, penghubung tenaga, atau yang bekerja dengan tegangan tinggi sangat membutuhkan pendinginan. Tanpa pendinginan yang baik akan merusak penyekat inti. Lilitan dan bagian lain yang perlu. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebagai minyak transformator antara lain: minyak harus cair dan jernih, tidak berwarna atau transparan, bebas dari komponen air, asam, alkali, aspal, ter dan sebagainya. Campuran abu, arang pada minyak baru tidak lebih dari 0,05%. Minyak baru tidak boleh mengandung asam 0,05 mg KUH per gram. Minyak yang pernah dipakai mengandung asam 0,4 mg KUH per gram. Mengantar panas 0,0015 ml per cm pada suhu 20 derajat Celcius atau mengantar panas tidak lebih dari 0,2 pada suhu 80 derajat Celcius. Mengingat persyaratan di atas sangat berat, maka perlu tindakan pencegahan untuk mempertahankan kondisi yang diinginkan. Antara lain, 1. Pengawasan dalam pengiriman atau transport, tempat penyimpanan baik wadah maupun gudang. 3. Pengontrolan selama dipakai. 4. Segera dibersihkan jika mulai kotor. 5. Tempat dan cara pembersihan yang baik. 6. Minyak harus selalu tertutup rapat. 7. Menambah atau mengganti minyak harus melalui disaring dengan sempurna. 8. Saringan harus baik. Jangan ada bagian-bagian kecil dari saringan terbawa dalam minyak, misalnya potongan kecil filter, serat-serat dan kotoran lainnya. Lanjut, minyak dan kabel. Minyak kabel merupakan salah satu pemurnian minyak bumi yang dibuat pekat dengan cara dicampur dengan aman. Minyak kabel digunakan untuk memadatkan penyekat kertas pada kabel tenaga, kabel tanah, dan terutama kabel tenaga tegangan tinggi. Selain untuk memuatkan daya sekat dan mekanisnya, penyekat kertas juga untuk menjaga atau menahan air supaya tidak dapat meresap dan sekaligus. Sebagai dielektrikum, minyak yang digunakan sebagai dielektrikum pada kondensor kertas keadaannya lebih padat dan pada suhu 35 sampai 50 derajat Celcius keadaannya padat sekali. Bahan listrik berbentuk gas. Gas merupakan benda tak ringan dan tidak mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Beberapa macam gas yang dapat disebutkan sebagai penyekat antara lain:
Satu, udara. Susunan udara di bumi hampir 80% terdiri dari nitrogen dan kira-kira 20% adalah oksigen. O2. Yang lain-lain macam gas dan uap hanya 1% saja, yaitu argon, helium, neon, krypton, xenon dan karbon dioksida (CO2). Dalam peralatan dan mesin listrik disengaja atau tidak udara merupakan sebagian dari pengikat lain yang telah ditentukan. Seperti antara kawan-kawan jaringan listrik, udara dipakai sebagai penyekat. Pada tegangan tidak terlalu tinggi, udara adalah penyekat yang baik karena kebocoran melalui udara adalah kecil sekali. Ini Pak ada pertanyaan ataupun soal, kasih bilang. Coba silakan dalam buat isinya berdasarkan rumusan-rumusan yang ada di dalam buku ini. Oke. Nah. Terus lanjut lagi. Maksudnya yang ini terus waktu kuliah ini kasih sama hari ulang ini. Ya, ya. Dalam perawatan dan mesin disengaja atau tidak udara merupakan sebagian dari penyekat lain yang telah terpisah seperti antara kawat-kawat jaringan listrik udara dipakai dalam beberapa penyekat. Pada tegangan tidak terlalu tinggi tidak adalah penyekat yang baik karena kebocoran melalui udara adalah kecil sekali. Tapi bila tegangan antara dua pengantar atau mikro dan dia terlalu tinggi maka akan ada arus yang menyekat melalui udara yang disebut dengan tegangan bonus. Bila jarak antara dua pengantar tidak begitu besar, keteguhan bisa udara dan kurang lebih 3 sampai 50 km. Tapi keteguhan ini akan menurun bila jarak antara kedua pengantar yang besar. Artinya besar tegangan bonus
rendah voltage dari udara bila sebanding dengan jarak tentang kedua alat berat tersebut. Untuk keamanan maka harus menggunakan penyekat pada tekanan udara juga berkenaan terhadap perubahan listrik dari udara atau gas, di mana perubahan akan naik apabila tekanan udara atau gas naik dan sebaliknya akan turun apabila tekanan udara atau gas menurun. Udara banyak digunakan sebagai pendingin mesin, generator dan transformator dengan ventilator atau pompa. Nitrogen, jenis gas ini tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasap. Begitu pula tidak dapat terbakar, tidak memelihara kebakaran, sangat larut sedikit dalam air, dan suka bersenyawa dengan unsur lain. Gas ini dihasilkan dengan cara pendinginan meningkat udara cair, yaitu dengan pendinginan dan perumahan. Dan pemanfaatan udara tetap menjadi cair. Pendinginan diharapkan menguapkan gas nitrogen pada UV minus 190 derajat Celcius sehingga tingkat oksigen cair dan warna biru hijau. Nitrogen merupakan penyekat juga karena 80% terdiri dari nitrogen dan digunakan sebagai pengontrol saluran kabel atau pengisi distribusi. Untuk mengetahui mesin baik atau tidak mempunyai kabel yang dipakai, ada kabel karena sering terjadi kerusakan penyekat akibat adanya darah, kerusakan mekanis atau kerusakan lapisan timah hitam karena keluar atau retak sebagai akibat tanah longsor, gempa bumi dan sebab lain. Ada kabel dengan penyekat yang masih tidak dapat segera diketahui jika terjadi keretakan atau kerusakan penyekatnya. Maka sekarang kabel tidak dibuat masih tetapi bagian gunanya berlubang yang merupakan saluran ini diisi gas nitrogen dengan tekanan 1 hingga 1,5 kg/cm kuadrat. Beban bentuk karena beban. Jika suatu bata mengalami bantai atau tekan, maka akan memanjang atau memendek. Menurut percobaan untuk menyatakan bata panjangnya 1 cm di bawah batas mata tertentu, maka pemanjangan atau pemendekannya berbanding lurus dengan gaya tarik atau tekan, berbanding memanjang semua, berbanding terbalik dengan luas potongan, tergantung pada macam bahan tersebut. Bisa. Cuman kalau disebut selesai, habis. Ini bisa mana? Dari ini baik. Dari hidrogen deh, coba dari hidrogen. Hidrogen bebas hanya terdapat sedikit dalam lapisan udara. Gas gunung berapi juga mengandung hidrogen tetapi bercampur dengan zat lain sebagai persenyawaan dalam jumlah besar, misalnya pada air, hidrokarbon dan sebagainya. Hidrogen diperdagangkan dalam botol-botol baja dengan tekanan 150 atmosfer atau ATM. Sifat hidrogen tidak bernyawa, tidak berbau dan tidak berasa, merupakan gas teringan di mana pada 0 Celcius dan 76 Celcius. 1 liter hidrogen beratnya 0,09 gram dalam bentuk cair mudah terbakar tetapi tidak memelihara pembakaran. Hidrogen mudah bergabung dengan oksigen dan klor dan merupakan reduksi yang kuat. Gas hidrogen ini dibuat dengan cara elektrolisa air dan dengan cara mendinginkan gas CO plus H2 sampai minus 191 derajat Celcius, di mana gas CO mengembun tinggal H2 saja. Keuntungan penggunaan gas hidrogen dibandingkan dengan udara pada sistem pendingin turbogenerator dan kondensor sinkron antara lain: 1. Kerugian ventilasi berkurang 8-10 kali dan efisiensi mesin mencapai 0,7 sampai 1% lebih tinggi, dan kepekaan hidrogen lebih rendah 8
atau 10 kali dari udara. 2. Rata-rata pemindahan panas oleh hidrogen pada bagian panas 1,35 kali lebih banyak. Sudah bacanya. Bisa ya? Baik, itu saja. Terima kasih. Ya, sama. Itu untuk materi yang bab 2, masalah pengelompokan bahan listrik berdasarkan wujud itu selesai dibaca oleh kalian semua. Jadi untuk bahan diskusi dan tugas, ya, setelah MK ini selesai, jadi baca dulu bahan diskusi dan tugasnya. 1, dari pengertian sudah diuraikan, analisis bisa dikelompokkan dalam bentuk ada berapa macam. Jadi kalian sebutkan dan jelaskan nanti di tugas, ya. Dan yang kedua, sebutkan contoh dari bahan listrik berbentuk badan. Ya, itu yang soal kedua untuk tugas. Dan yang ketiga, prinsip kerja dari bahan listrik berbentuk cair, yaitu masalah minyak terapung. Bagaimana prinsipnya? Nah, yang keempat, bagaimana prinsip kerja dari bahan listrik berbentuk gas, itu nitrogen. Jadi Pak kasih tugas yang 1 sampai 4 ya. Kumpulnya minggu depan. Jadi harus selesai, minggu depan harus selesai. Jadi mungkin itu yang bisa Pak sampaikan sebelum Pak